Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kami. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami bertujuan untuk mencari tahu apa itu PT Mutu Internasional. Perkenalkan nama saya Rehan dan di sini ada rekan saya namanya Amel. Tapi sebelum itu saya ingin tahu nama Bapak dulu dan profil perusahaan PT Mutu ini. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi PT Fatih Nusantara Sinergi yang ada di sini. Terus nama saya Selo. Eh, saya lurahnya. Oke, lurahnya. Alhamdulillah Allah kasih amanah. Fatih dibentuk untuk mensupport PT Mutu dalam konteks sertifikasi halal dan impor. Boleh diceritain sedikit peran Bapak sebagai lurah di perusahaan ini tuh banyaknya yang mengurus bagian apa saja? Jadi strateginya begini, kalau dalam dunia halal itu kita mengenal BPJPH. Tahu BPJPH? Belum tahu. Oh. Dia lembaga negara yang menjamin kehalalan seluruh produk yang beredar di Indonesia. Jadi yang kita minum nih, yang kita makan, tisu yang kita pakai, jam yang kita pakai, baju yang kita pakai, semua yang kena yang touch ke kulit kita itu harus halal. Sampo, kosmetik, obat, farmasi, terus vaksin, semua itu harus halal. Bahkan di tahun 2026 bulan Oktober itu menjadi mandatori, menjadi wajib. Jadi kalau seluruh produk itu tidak ada logo halalnya, nah kayak gini nih, itu bisa dicabut dari peredaran. Oke. Gitu. Kecuali memang dia declare haram. Misalnya jelas-jelas ini barangnya haram dan produsen klaim gue nggak mau halal deh, gue mau haram aja. Ya udah dia harus tulis barang ini konten pork, mengandung unsur babi gitu. Ditulis. Tapi kalau kosong dia nggak jelas, dia ini halal apa haram ya itu nggak boleh. Dia harus jelas. Kalau halal halal disertakan logo halalnya ini dari punya negara. Ingat ya, BPJPH bukan MUI, tapi BPJPH. Nah, kalau halal dia harus klaim dia halal, dia urus tuh sertifikasi halalnya. Kalau nggak urus, ya pilihannya haram. Oke. Nah, kita PT Fatih itu membantu itu tuh. Jadi PT Mutu punya engine-nya, punya izin untuk mensertifikasi halal. Karena izin untuk bersertifikasi halal itu meminta ke lembaga itu kan, BPJPH. BPJPH bekerja tidak sendirian, dia mempunyai banyak satelit di luaran BPJPH. Nah, satelit itu namanya LPH, LPH dan LP3 di Indonesia. Kalau di luar namanya LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Nah, izin itu mencakup juga skup bidang. Jadi kalau misalnya izinnya hanya 2, makan minum, berarti lembaga itu hanya boleh mensertifikasi halal makan dan minuman. Tidak boleh kosmetik, tidak boleh kimia, tidak boleh obat-obatan, tidak boleh transportasi. Jadi ada 15 skup tuh total bidang halal itu. Nah, itu masing-masing punya skupnya sendiri-sendiri dan PT Fatih ini hadir untuk menjembatani antara khususnya luar negeri ya, karena luar negeri kan susah untuk kita skup maksimal, dia paling cuma punya 2-3. Fatih itu hadir untuk menjembatani LHN, lembaga-lembaga halal luar negeri yang hanya punya 2-3 skup, maksimal 5 skup, sementara mereka punya barang-barang impor yang di luar itu. Ya kan misalnya kamu siapa nih? Amel punya lembaga halal luar negeri di Filipina misalnya.
Tapi yang boleh disertifikasi bidangnya cuma 3 bidang, makan, minum, sama obat. Sementara Amal punya klien kosmetik tuh, bedak, lipstik kan kosmetik ya. Nah, Amal tidak boleh mensertifikasi itu karena izinnya nggak punya. Terus gimana dong? Kan dia klien, dia impor ke Indonesia, dia ekspor ke Indonesia, Indonesia mengimpor dari Filipina. Nah, Amel kontak ke kita bikin kerjasama. Oke, Amel bisa bisa mensertifikasi hal itu dengan lisensi LPH yang ada di Indonesia dengan PT Mutu ini. Jadi Mutu yang maju ke sana, gitu. Berarti perannya cukup vital ya untuk sebuah produk yang ada Jembatan di. mas, Iya. jembatan mas. Ya kan kalau Islam bilang kan rezeki itu ada di silaturahmi. Nah, jembatan itu adalah alat untuk bersilaturahmi. Jadi antara pihak satu dan pihak dua harus ada komunikasi tuh. Nah, fungsi Fatih adalah menjadi jembatan silaturahmi itu. Oke, oke. Tapi menurut Bapak, kemampuan atau pengalaman apa aja yang paling penting untuk bisa ngehandle peran tersebut dengan baik sebagai Jaringan owner ya, perusahaan jaringan ya? jaringan ya, jaringan. Eh, Teman-teman mungkin sekarang udah kenal internet ya, Iya. ada media sosial gitu kan. Terus di Facebook maksimal 5.000 sih, tapi kalau di Instagram kan bisa jutaan ya, di TikTok bisa jutaan. Pertanyaannya adalah kalian berinteraksi gak dengan jutaan followers kalian itu? Ngobrol nggak dengan followers kalian? Nah, sedalam apa kalian ngobrol dengan eh, kolega-kolega kalian? Nah, itu mencerminkan apa namanya, kualitas hubungan. Kalau kualitas hubungannya oke, nah itu biasanya lanjut ke bisnis tuh. Jadi nggak cuma, kalau di medsos cuma ngobrol doang ya, Iya. ngomentarin apa yang lagi viral gitu kan. Tapi kalau emang lebih dari itu, ya punya kesamaan interest yang sama, punya kepentingan yang sama, ya bikin bisnis. Berarti relasi sangat penting ya Pak Penting untuk banget, penting buat banget, bisnis. penting banget. Ya, Iya. pinter aja nggak cukup, itu nggak cukup. Oke, Pak. Jadi sekarang saya izin menanyakan tentang sistem kompensasi di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan ini tuh biasanya mengatur kisaran gaji untuk setiap karyawannya itu berdasarkan apa? Gaji ya, oke. Di sini agak unik. Jadi eh, tentu ada pasaran gaji ya. Negara kita mengatur pasaran gaji UMR. Nah, UMR itu ada UMR, ada UMP ya. UMR atau UMP itu sebenarnya batas bawah, batas bawah. Nah, kami pengen eh, ada di atas itu dan harus ada di atas itu. Jadi kesejahteraan itu, karyawan itu salah satu indikatornya adalah take home pay mereka. Ketika take home pay mereka oke, kan insya Allah mereka juga akan kasih kinerja yang bagus ya. Oke. Jadi kisarannya harus di atas dari UMR itu. Private sektor tuh begitu. Kalau untuk tunjangan, perusahaan itu biasanya menyediakan apa aja sih ke karyawan? Kayak misalnya mungkin menyediakan tunjangan jabatan atau makan, transport dan sebagainya gitu. Kalau di eh, swasta yang eh, apa namanya, karyawannya besar itu pakai sistem seperti itu tuh. Cuma kalau di kami enggak, kami itu gini. Jadi eh, kami menerapkan konsep setiap kursi ini ada nilai sahamnya. Ini baru nih, mungkin baru. Misalnya gini, eh, pengenal sales fee ya. Kalau jual satu ini dapat Iya. dapat fee Iya. berapa persen gitu. Kalau Oke. itu deh. Nah, sales fee itu kalau dinaikkan ke dalam konteks revenue perusahaan, kalau ini kan jualnya per unit ya, Iya. per unit. Kalau revenue kan total, jadi yang hitungnya bisa tahunan. Tahunan. Nah, ketika bicara tahunan, orang mengenal bonus. Gimana cara ngitungnya? Gitu kan.
Kalau saya ngitungnya gampang, ngitungnya ke dalam komposisi share. Jadi dia setiap karyawan di sini itu punya punya share, punya share yang tentu tidak harus di atas akte ya. Makanya saya sebutnya share on position. Share on position itu misalnya manajer keuangan gitu misalnya, dia punya hak 5% share dari total revenue. Jadi dia punya keuntungan yang sama sebagai pemilik juga gitu. Jadi semua karyawan di sini ya pemilik perusahaan ini. Jadi bukan ini ya, ada narasi yang kalau perusahaan ini dibentuk seperti itu gitu. Jadi tidak ada istilah karyawan atau pemilik, semuanya pemilik gitu. Kita kerja bareng-bareng. Jadi semua punya rasa pemilikan yang sama atau tanggung jawab yang sama. Kalau misalnya perusahaan ini rugi ya lu ikutan rugi. Kalau perusahaan ini untung ya lu ikutan untung. Semakin besar keuntungan makin besar juga untung lu. Kalau pegawai kan enggak. Perusahaan mau bleeding berdarah-darah, keuangannya minus di akhir tahun, gua nggak peduli. Perusahaan gua gaji gua harus jalan, THR gua harus keluar, kalau perlu bonus juga harus keluar. Gitu kan. Nah itu perbedaan itu yang membuat perusahaan ini mungkin unik. Semua dari atas sampai bawah punya value share dalam saham. Oke. Tapi bukan orang, based on seat. Jadi setiap kursi ada nilai share. Unik banget ya berarti. Iya. Saya baru dengar kayak gitu. Itu polanya Rasulullah. Oke. Boleh nanti buat acuan kita kalau bikin perusahaan ya. Bagus. Tapi ada gak sih Pak kalau karyawan lembur nih itu di perusahaan ini tuh sistemnya bakalan dapat fee lembur atau gimana? Enggak, kalau sini enggak. Oh, berarti nggak ada fee lembur ya? Enggak akan ada lembur, karena Nggak jam ada 6 mati lembur. semuanya di sini. Lampu mati, AC mati. Enggak akan ada lembur di sini. Di sini semuanya kerja 9 to 5. Kalau misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah aja. Kan lu pemilik juga. Ya ada sih lah. Jadi ada konsep proses oriented atau result oriented. Kita memakai proses result oriented. Bisa, jadi hasilnya, bukan prosesnya. Kalau proses itu kan kehadiran, absensi gitu kan, administrasi itu proses. Cara how to. Gue nggak peduli cara, gue mau hasil. Lu juga pemilik. Yang semua duduk di kursi ini adalah pemilik. Jadi kita kesampingkan proses, yang penting hasil. Selama halal ya. Berarti outputnya ya bukan inputnya Outputnya. kayak gimana? Bukan proses. Iya. Outputnya. Outputnya berarti. Ya. Result. Terus kalau perusahaan ini tuh punya bonus yang tadi kayak dibilang apa namanya sales fee tergantung fee berapa persen gitu ya atau Nggak ada gimana? pembagian set. Oh, pembagian share dividen berarti tiap Dividen. tahunnya. Berarti tiap tahun ada dividen gitu atau Insya Allah. Ini kan RPS? baru ya. Iya. Belum salah perusahaan. Kalau untuk BPJS atau asuransi, perusahaan ini ada full nanggung atau ada pembagiannya, Pak? Kita kalau itu baru basic ya. BPJS dan teman-teman tadi itu. Itu kan peraturan ketenagakerjaan ya. Kalau misalnya untuk fasilitas kerjaan nih untuk karyawan, mereka tuh dapat fasilitas kayak laptop gitu atau enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Berarti punya sendiri ya. Ya sendiri. Kebanyakan dari kita bukan fresh graduate ya. Jadi yang kerja di sini tuh bukan fresh graduate. Yang butuh laptop, butuh ini segala macam. Jadi kebanyakan memang berangkat dari profesional dan uniknya begini. Kawan-kawan yang kerja di sini itu semuanya di atas 45 tahun. Oke. Jadi either mereka sudah bosan dengan pekerjaan yang lama, butuh tantangan baru, butuh challenge baru, gitu. Jadi ya yuk kita bikin ini yuk. Gitu. Tapi di perusahaan ini ada sistem cuti kan Pak? Itu biasa cuti itu dapat berapa jatah kali cuti dalam setahun Pak? Enggak. Enggak ada.
Nggak ada. Jadi maksudnya nggak ada tuh bebas atau nggak ada Bebas. cuti? Oh bebas. Bebas. Asalkan masih make sense lah ya Iya. cutinya. Ibu gua sakit kayak Pak Herdi misalnya, kayak masuk ya apa-apa. Karena dia harus ngantar ibunya ya ke rumah sakit ya itu. Pokoknya resultnya bagus. Itu tadi tuh membedakan manajemen result dan manajemen proses. Kalau proses kan tadi tuh gua cuti dihitung, gitu kan, lembur dihitung. Kita nggak situ, kita result. Berarti cuti itu sesuai penyesuaian kebutuhan mereka ya. Iya. Jadi kita ada meeting besar hari Jumat besok. Kita ada meeting besar nih. Nah, kalau meeting besar harus hadir tuh semuanya. Harus hadir semuanya. Kita evaluasi seminggu, terus bikin plan untuk ke depan. Apa yang harus kita bikin, apa yang harus kita tambahin, apa yang mesti kita perbaiki. Jadi sekarang kalau menurut Bapak kompensasi yang udah perusahaan Bapak kasih itu cukup berpengaruh ke motivasi dan performa karyawannya atau enggak? Nanti kita lihat akhir tahun. Kita kesini lagi Mel. Oke. Yang terakhir ya Pak, kalau misalnya ada area yang menurut Bapak masih bisa ditingkatkan nih, mau ditingkatkan dari sisi kompensasi atau benefit, kira-kira bagian mana yang akan Bapak prioritaskan? Tingkatkan apanya, output, gaji. Ya mungkin dari kompensasi Apa yang mesti kita lihat dong? Mereka punya share. Kamu punya perusahaan, kamu punya warung deh, yang perusahaan terlalu kompleks. Kamu punya warung, simple aja, warung sembako nih misalnya. Nah, kira-kira nih, warung ini ada di depan rumah kamu nih, kamu punya. Kira-kira, kamu mau cuti nggak? Mau nutup toko itu nggak? Mau. Kenapa? Lo nggak dagang dong. Oh iya. Kita ya. Lo nggak dagang dong. Ini perusahaan lu, ini warung lu. Ngerti? Ini warung lu. Kalau tutup ngapain? Ya. Lo mau usaha atau mau hobi? Kalau hobi serah, suka-suka lu hobi. Gue buka warung kenapa hobi? Nggak cari duit dong berarti. Ya. Terus ada hari Sabtu Minggu libur. Kenapa harus libur? Kenapa nggak buka 7-0? Terus ini aja siapa? Ya atur lah. Gantian. Manajemen kan? Fungsi manajemen itu. Fungsi saya sebagai lurah itu atur. Siapa bergerak apa, yang bautnya kendor dikencengin, yang bautnya kekencengan dikendorin. Gitu. Jadi warungnya kalau bisa buka 7 hari. Warung kalian nih buka 7 hari. Buka pagi, sore tutup. Kenapa nggak 24 jam? Tahu nggak self-care 24 jam? Dari mana konsepnya datang? Karena market itu 24 jam. Market itu jangan dibatasi. Itu old school banget tuh, yang pembatasan jam old school banget. Zaman dulu kalau warung mau maghrib itu buka aja, sholat, dagang dagang. Itu bisa gantinya, bisa sih. Tapi saya masih penasaran sama sales fee itu, berarti tiap kali penjualan dapat fee atau gimana Pak? Misal kayak agen properti, tiap kali ngejual suatu unit rumah pasti dapat fee 2-5%. Sedangkan kalau di sistem perusahaan ini gimana Pak? Kalau di sini konsep bisnisnya gini, bisnis model namanya ya. Properti itu bisnis modelnya dia jual properti, kemudian uang masuk. Nah, ini apa yang mau dijual? Perusahaan ini. Coba kenali dulu produknya. Ini apa yang mau dijual? Jasa apa? Sertifikasi halal. Sertifikasi halal, oke. Terus dari mana itu? Dari
klien Dari apa? Dari mana duitnya? klien mah ngasih duit buat Nah, kita ngasih jasa. jadi bisnis model perusahaan itu menentukan tuh ada sales fee apa nggak ada sales fee. Kenapa dibilang ini perusahaan tidak butuh sales fee? Barangnya nggak ada, apa yang dijual? Kita mengkoneksikan lembaga halal non dengan lembaga penyelenggara di dalam negeri. Kita jadi jembatan yang maju. Ya, ya. Harus dikomunikasikan dong. Listriknya harus nyala terus nih, nggak boleh putus. Jadi setiap ada produk baru dari luar negeri mau minta sertifikasi halal, dia larinya kemana? Sini kan? Iya. Salesnya di mana? Ini saya nih tengah-tengah. Salesnya di mana? Salesnya di Salesnya di sini, di LHLN. LHLN yang punya tim sales, saya mah nggak punya tim sales. Paham? paham. Iya. Bukan di sini juga. Ini yang cari tim sales. Yang tadi di Filipina itu. Iya. Dia tim sales yang nyari produk-produk yang mau disertifikasi halal. Halalin dong, kan lu mau jualan ke Indonesia. Gitu kan. Tuh bolpen dihalalin, nih Maplo dihalalin, Aqua bukan Fioren dihalalin gitu ya. Laptop dihalalin. Nah, yang nyari itu tim sales. Tim sales siapa? Gue, bukan. LLM. Iya. Dia yang punya konsep sales pitch, saya nggak punya. Itu dari ALN yang cari buyer klien, Iya. terus diarahin ke Iya. perusahaan Fatih ini ya. Ini cuma jembatan doang. Ini dapat sales fee dan dapat fee dari arus ini. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Gitu aja. Iya. Atas waktu dan jawabannya. Sama-sama. Penjelasan yang Bapak berikan itu sangat membantu tugas kita dan menambah pemahaman kami mengenai kompensasi kerja ya. Semoga yang hari ini Bapak kasih ini bisa bermanfaat luas untuk kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Kenalkan, nama saya Ahmad Munandar. Apa lagi? Saya di Siap. sini sebagai operasional di Fatih sendiri. Mama dan Mang Asmoro. Kita di sini sebagai finance-nya Fatih. Iya. Udah, itu aja. Kalau saya di sini Kopi. sebagai operasional lebih tepatnya, karena kan ini perusahaan yang baru, ya kan, baru berapa bulan bergerak, maka ya jadi perlu pekerjaannya seperti menyiapkan link Zoom, berkas-berkas tentang header, foldernya, template sih, lebih template dan kebutuhan meeting yang perlu disiapkan dari apa penyajiannya, semuanya yang berkaitan tentang operasional ada di kita, tentang kebutuhan tiap bulan perusahaan ini, tentang logistiknya macam-macam itu dari saya. Kemudian finance di sini sebagai untuk operasional keuangan yang ada di Fatih, terus untuk mengurus invoice antara Fatih dengan Mutu, juga sampai dengan pencairan dan Gitu. Kalau untuk jabatan operasional ini sebenarnya ada ya, tapi emang saya lulusan backgroundnya dari S1 manajemen, jadi emang udah terlatih untuk manage mana yang lebih dulu, mana yang perlu diperkas lebih dulu, seperti itu. Jadi lebih spek khususnya nggak ada, tapi harus sarjana sih Minimal sarjana Iya. S1. sebenarnya sih semua bisa dipelajari ya di sini ya. Nah, jadi semua bisa dipelajari, skill apapun bisa menjadi bisa menjadi target teman-teman. Umpamanya teman-teman dari unit lain, dari ilmu lain bisa belajar di finance, tergantung keelatan teman-teman. Saya pun bisa belajar di jurnalis umpamanya, itu bisa juga.
Di sini untuk awalan di sekitar 7,5. 7,5 di atas UMR. Iya, karena sudah experience juga sih. Jadi Iya. kalau beda kalau sama fresh graduate itu pasti akan basic UMR. Range sekali ya. Range. Ya range antara 1 sampai 10 aja itu. Ya. Karena balik lagi ya, ini kan perusahaan baru berjalan, maka akan going-nya aja saat ini sih. Oh, kalau di sini tuh ya sebenarnya kita kan perusahaan masih growing up ya. Masih growing up. Jadi istilahnya hal-hal seperti itu ada, cuman sampai saat ini kita maklumin lah gitu. Oh, karena masih perusahaan masih growing up ya Pak, masih bagus. Karena kan kita harus mengejar target dulu. Yang penting performa perusahaan itu harus terbentuk. Jadi kita bisa menambah hal-hal seperti itu. Lembur nggak ada karena dari pihak gedung juga membatasi itu. Jadi seperti setiap jam 5 itu mulai perlahan AC-nya dimatiin, lama-lama lampu mati. Jadi nggak ada lembur. Kayak susah gitu buat lembur di Iya, betul. kantor gitu. Tidak difasilitasi lah dari pihak gedung. Kita kebetulan nggak sampai lembur ya kerjanya di sini. Oh. Ada office hour biasa. Dan itu kalau umpamanya ada overtime itu ya biasalah, nggak begitu berpengaruh. Itu anggap aja sebagai office hour kita. Itu sih. Oh pasti Suka. ya apabila ada ini kan bergerak di bidang marketing ya. Setiap ada yang goal pasti akan ada. Kalau ada target yang tercapai dapat bonus. Nah, itu kebijakan pasti ada kan? Pasti ada. Saat ini belum. Kalau buat saat ini belum. Semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan kita ikutin aja. Kita ikutin aja. Berarti perusahaan juga menanggung tersebut. Saat ini sih enggak sih Kak. Jadi kayak laptop masih punya sendiri dan lain-lain. Karena balik lagi ini masih baru. perusahaan baru. Sekali lagi di sini baru grow up ya. Iya. Jadi kita seminimal mungkin, semaksimal mungkin menggunakan fasilitas yang ada. Baik. Walaupun tetap ada ya, tapi kita gunakannya ada aja. Sebenarnya gampang sih flow-nya gampang. Yang penting ada komunikasi jauh-jauh hari gitu. Jangan tiba-tiba besok gue mau pergi ke sini kecuali sakit. Kalau sakit bisa. Tapi kalau untuk perjalanan ya perlu jauh-jauh hari diinfokan. Biasanya itu dikasih berapa hari? Normalnya Normalnya ya. itu paling 12 biasanya. 12 hari. Ya, untuk cuti. Mudah sih. Mudah. Untuk jatahnya tahunan atau bagaimana? Kalau standar perusahaan kan 12 ya. 12 hari per satu Iya. tahun gitu ya. 12. Pasti mengikuti sini. Sesuai, sangat sesuai. Ya. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Salary sudah. Sudah. Udah. Pasti sih karena tujuannya perusahaan ini gimana caranya maju, otomatis kan kita juga perlu effort yang tinggi dong untuk meningkatkan perusahaan ini ya. Maka dari itu juga pasti akan ada pemasukan buat kita lebih gitu. Jadi garis lurus perusahaan maju, insya Allah kita pun akan juga dapat bonusnya lebih. Jadi jangan matok kerjaan lu A misalkan operasional tech tapi nggak bisa handle pekerjaan yang lainnya gitu. Harus bisa lebih fleksibel sih, jangan kaku lah. Oh pasti situ. Karena kita kan secara nggak langsung orang kerja itu mempunyai target tertentu kan. Betul. Nah kita kerja pasti dengan semangat untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing. Pasti dengan adanya kompensasi nambah semangat kita dong. Itu modal utama kita. Nah, salary kompensasi itu emang modal kita untuk berkarya di situ. Kalau sejauh ini sih aman-aman aja, belum terlihat kendalanya apa ya. Karena ya balik lagi perusahaannya sih baru gitu. Baru. Kita nggak bisa bertindak kecuali di tempat saya yang dulu yang udah backgroundnya lama.
sampai saat ini masih bisa dibagi waktunya ya, masih kita bagi antara waktu dari atasan, keluarga, sampai target kita masing-masing itu masih bisa dibagi, jadi aman sih untuk bekerja. Yang penting teman-teman kalau bekerja itu bisa ngatur ritmenya, jangan itu sebagai beban, tapi sebagai kewajiban. Kewajiban kalau kita jalankan dengan enak itu akan jadi apa ya, jadi hobi. Contohnya saya di bagian finance itu banyak linknya, ada bagian penagihan, pembayaran, terus bagian apa itu yang ribet itu. Nah, semua itu kan ngelink jadi satu. Kalau kalian enggak itu anggap sebagai hobi atau sebagai apa ya, kesukaan kita, ya nggak bakalan happy nanti. Intinya itu kerjaan kita sebagai hobi aja, jadi apa, jadi nikmat nanti kita jalanin kerjaan itu, bukan sebagai beban ya. Beban mungkin iya, cuman itu belakang nomor berapa, nomor satunya sebagai hobi. Jadi dapat disimpulkan sejauh ini Bapak cukup puas dan nyaman dengan Iya. kompensasi yang perusahaan berikan.